warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Wade Nurdia SPD, mengajar di SMP Negeri 2 Logia, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sekarang saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Halu Oleo. Hari ini Selasa 13 Juni 2023 akan melakukan video pembelajaran. Kartu pendaftaran UKIN saya adalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Belajar? Siap. Alhamdulillah. Hari ini kita dipertemukan kembali di ruangan ini untuk melanjutkan materi kita tentang teks ulasan. Namun sebelum itu kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh hari ini bisa tersimpan di otak dan bermanfaat. Untuk yang pimpin doa, ketua kelas silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah kita semua sudah siap untuk belajar. Namun sebelum itu barangkali supaya lebih semangat hari ini, maka terlebih dahulu kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Tahu lagu nasional tak? Ya. Akan saya persilakan kepada Anita Hairunisa untuk memimpin lagunya. Semuanya menyanyi ya? Ya. Saya belajarnya sebentar lebih semangat. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, merdeka, Republik Indonesia, Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Kayaknya ada yang tidak hadir ya? Ya. Siapa yang tidak hadir itu? Dua orang, Bu. Salsabila sakit, Citra izin. Oh, ada izin di perwaliannya ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah, sekarang sebelum lanjut ke materi baru, terlebih dahulu kita review dulu materi pertemuan kita yang lalu. Tentu anak-anak ini tentu masih ingat, ya kan? Ya, Bu. Siapa yang masih ingat materinya minggu lalu? Saya, Bu. Coba Hasna, silakan. Teks ulasan adalah sebuah teks yang isinya berupa ulasan dan komentar tentang sebuah karya seni, baik fiksi, non fiksi, dan karya seni. Jadi ada terima kasih. Iya, jadi dia masih ingat ya tentang teks Ulasan. Pada dasarnya teks ulasan itu adalah mengulas atau kita mengomentari tentang sebuah karya atau karyanya itu bisa berupa karya fiksi, non fiksi
fiksi maupun karya Seni. Karya seni banyak ya, karya fiksi juga banyak. Ada lagi yang lain yang masih ingat materi kita lalu banyak? Coba ulang. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi yang tergolong dalam karya fiksi yaitu misalnya kita mengomentari sebuah cerita berupa cerita cerpen, novel, film, sinetron, dan sebagainya yang bersifat rekayasa atau fiksi. Yang tergolong dalam karya non-fiksi yaitu misalnya kita mengomentari atau mengulas sebuah buku, artikel, jurnal, makalah, dan sebagainya yang sifatnya bukan rekayasa. Yang tergolong dalam karya seni misalnya seni lukis, seni musik, ataupun karya seni lainnya seperti karya-karya keterampilan yang telah dihasilkan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplausan untuk Bulan. Iya, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang masih seputar struktur teks ulasan, tapi lebih rincinya adalah analisis tentang teks ulasan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Namun sebelum lanjut, barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan, silahkan. Saya, Bu. Coba baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Teks ulasan adalah teks yang berisi komentar secara berkarya. Pertanyaan saya adalah apa manfaat atau fungsi bagi pembuat karya dengan adanya ulasan? Terima kasih. Iya, teman kalian baik bertanya, kalau dalam mengulasi itu kan berarti kita mengomentari terhadap sebuah Karya. Sebenarnya ini apa manfaatnya bagi pembuat karya tersebut? Bisa ya? Iya, Bu. Barangkali ada yang bisa menjawab dari kalian semua? Saya, Bu. Wah, murid ini pintar-pintar semua ya. Coba Narmin. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, fungsi ulasan bagi pembuatan karya adalah dengan adanya ulasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk karya selanjutnya atau perbaikan untuk karya berikutnya. Sekian, terima kasih. Iya, satu pertanyaan. Barangkali ada lagi pertanyaan berikutnya. Saya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut materi berikutnya, yang saya mau tanyakan adalah mengapa kita perlu mengulas sebuah karya, baik karya fiksi, non-fiksi maupun karya seni. Sudah pertanyaannya? Ya, Bu. Coba diulangi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum lanjut materi berikutnya, yang saya mau tanyakan adalah mengapa kita perlu mengulas sebuah karya, baik karya fiksi, non-fiksi maupun karya seni. Iya, Suci menanyakan alasan kita mengapa harus mengulas sebuah karya. Perlukah kita mengulas karya itu sendiri? Ya. Barangkali di sini ada yang bisa menjawab. Lalu kita sudah jelaskan semuanya. Nah, hari ini kita review ya. Coba yang bisa. Saya, Bu. Adel. Adel siap? Ya, Ya, oke. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya, mengapa perlu sebuah karya diulas karena untuk melihat kelemahan dan keunggulan karya tersebut demi perbaikan karya berikutnya. Ya, daripada dasarnya adalah mengapa sebuah karya diulas, tentunya adalah untuk mengarah ke perbaikan karya. Misalnya karya kita yang lalu kurang bagus, maka karya berikutnya kita usahakan lebih baik dari yang sebelumnya. Karyanya itu
novel. Apalagi? Cerpen, film, sinetron, dan sebagainya ya. Ya, Bu. Ada juga karya non-fiksi. Misalnya kita mengulas buku, artikel, apalagi jurnal, makalah, itu semua masuk dalam karya Non-fiksi. Terus ada namanya karya seni. Seperti apa itu karya seni? Ada seni Seni lukis, lukis, seni musik, seni tari. Itu semua bisa kita ulas. Tujuannya adalah untuk memperbaiki hasil karya berikutnya. Bisa dipahami ya? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita masuk materi berikutnya adalah tentang menganalisis struktur ulasan ya. Teks ulasan berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk itu, kalian semua bisa lihat di layar ya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analisis struktur teks ulasan. Yang kita analisis itu ada dua, dari segi strukturnya dan dari segi kaidah kebahasaannya. Kalian bisa lihat semuanya di layar ya. Terlihat semuanya? Ya, Bu. Oke. Sesuai dengan kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah menjelaskan struktur kebahasaan dan isi teks ulasan, baik itu berupa produk, karya, atau benda. Yang kedua adalah menganalisis keunggulan dan kelemahan atau kekurangan produk dari karya itu sendiri ya. Setelah proses pembelajarannya, ini sebentar kalian harus bisa analisis teks ulasannya berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kaidah kebahasaannya. Jadi mohon diperhatikan penjelasannya ya. Ya, Bu. Ini yang akan menjadi tujuan kita pada hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan struktur kaidah kebahasaan, teks ulasan, serta isi teks ulasan itu sendiri. Ya? Ya, Jadi, Bu. semangat. Yang kedua adalah menganalisis keunggulan ataupun kelemahannya. Dan yang ketiga adalah kita melihat analisisnya dari segi kaidah kebahasaannya. Oke, lanjut. Ini untuk materi hari ini. Struktur dan kaidah kebahasaan serta menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Untuk menulis teks ulasan nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tes ulasan, saya kira sudah jelas, kita sudah bahas minggu lalu ya. Ya, Bu. Pengertian sudah, terus ciri-ciri juga sudah. Sekarang kita masuk pada bagian struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan itu ada 6 poin ya. Yang pertama adalah tentang identitas karya. Apa saja yang mencakup pada bagian identitas itu? Mulai dari judul, penerbit, tahun terbit, dan ukuran buku. Bisa terlihat semuanya ya? Ya, Bu. Diperhatikan karena sebentar tugas kelompoknya adalah menganalisis sebuah teks. Siap ya? Ya, Bu. Yang kedua adalah masuk pada bagian orientasi. Ya? Di bagian orientasi ini merupakan bagian pertama atau yang utama dalam teks. Biasanya itu berisi tentang gambaran umum terhadap sebuah karya. Ya? Ya, Bu. Dan yang ketiga adalah sinopsis. Bicara sinopsis berarti bagian dari ringkasannya. Ya? Oke, lanjut. Berikutnya adalah analisis. Ini perlu diperhatikan, pada bagian analisis ini penjelasan
penjelasannya ya. Kalau yang kita analisis adalah sebuah karya non-fiksi, maka yang kita analisis adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kebetulan sebentar ini tugasnya saya ambilkan contoh adalah tentang karya non-fiksi. Ya, kalau dari segi karya non-fiksinya yang kita ulas misalnya sebuah buku, maka di dalamnya itu kita mulai tulis sesuai dengan susunan yang tadi, lalu kemudian kita ulas di dalamnya misalkan paragraf utamanya, kalimat utama dan sebagainya. Ya, lanjut ke karya seni. Karya seni saya kira jelas. Kalau film apa yang kita harus ulas. Terus karya seni lukis misalnya ada produknya, ada hasilnya, lalu kita berikan komentar. Ya. Bagaimana sampai sini bisa? Apa tadi yang pertama? Identitas. Yang kedua? Analisis, evaluasi, rangkuman atau kesimpulan. Oke, sekarang kita lanjut pada bagian poin yang kelima. Pada bagian kelima ini kita menuliskan berupa pandangan kita terhadap karya itu. Apa saja itu? Bisa masuk kelebihan, bisa masuk kekurangan. Ya? Ya, Bu. Apa yang kita lihat kelebihan? Kelebihan dari sebuah karya itu. Kalau kelemahannya adalah kekurangannya. Bisa ya? Ya, Bu. Dan pada akhirnya adalah kita masuk pada rangkuman. Saya kira jelas kita memberikan sebuah kesimpulan terhadap isi karya tersebut. Bagaimana? Bisa ya? Ya, Bu. Jadi untuk lebih detailnya tadi jelas bahwa teks ulasan berdasarkan strukturnya ya. Apa saja? Satu, Identitas. Analisis, evaluasi, rangkuman. Iya, terlihat ya. Ya, Karena Bu. poin ini kalian semua harus pahami. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Bisa kira-kira? Bisa, Bu. Ya, lanjut ke identitas itu masalah judul, jumlah halaman, penerbit dan sebagainya. Orientasinya adalah paparan awalnya, apakah dia mendapatkan sebuah penghargaan atau bagaimana. Lalu kemudian sinopsisnya adalah ringkasannya. Masuk pada analisis, dilihat kalau dia karya non-fiksi atau karya fiksi atau karya seni. Itu bisa kita analisis. Lalu pada bagian evaluasi adalah mengomentari keunggulan dan kelemahan dari sebuah karya. Lalu masuk pada poin 6 yaitu rangkuman. Bisa ya? Ya, Bu. Lanjut. Masih semangat? Ya, Bu. Lanjut. Sekarang kita lihat dari segi kaidah kebahasaan. Bicara kaidah berarti aturan ya. Sesuai dengan kaidah kebahasaan yang pertama adalah menggunakan konjungsi penerang. Bicara konjungsi, masih ingat tentang konjungsi? Ya, Apa Bu. itu konjungsi? Kata Kata penghubung. yang ada di dalam teks ulasan adalah kata penghubung atau konjungsi penerang. Seperti apa itu konjungsi penerang? Dia menggunakan kata bahwa, yakni. Nah, jadi dalam sebuah kalimatnya yang menggunakan kata-kata bahwa dan yakni. Kalau di sini sudah dicontohkan, misalnya Ani merasa bahwa insiden yang terjadi itu berdasarkan perbuatan sikap temannya. Kenapa di sini dicetak tebal? Ini menunjukkan konjungsi penerang. Ya? Ya, Bu. Yang kedua menggunakan konjungsi temporal. Seperti apa itu konjungsi temporal? Yang pertama misalnya ditandai dengan kata sejak, semenjak, kemudian, akhirnya. Kalau dibuatkan
digunakan dalam sebuah kalimat, tentu ini misalnya semenjak kejadian yang menakutkan itu, Bu Nuri tidak berani lagi lewat di jalan tersebut. Itu ada kata-kata konjungsi. Apa konjungsinya? Semenjak ya. Oke. Bisa sampai sini? Ya, Bu. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi PDA. Apa saja itu yang ada di dalamnya? Karena sebab. Saya tidak ke sekolah karena Sakit. itu terdapat konjungsi apa? Penyebab. Oke. Lalu kemudian menggunakan pernyataan berupa syarat atau rekomendasi. Itu ditandai dengan penggunaan kata hendaknya, jangan, ya. Nah, misalnya di sini dicontohkan, jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita bersekutu kepada Tuhan atau kita tersesat. Itu ada kata-kata jangan. Hendaknya kita harus menjadi anak yang baik. Konjungsi apa itu? Di dalamnya itu mengandung pernyataan saran, kata hendaknya. Ya? Ya, Bu. Bisa ya? Ya, Bu. Konjungsi bisa? Ya, Bu. Sudah tidak ada masalah? Ya, Bu. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Berarti jelas? Ya, Bu. Oke. Atau lapar? Tidak, Ya, Bu. belum ya. Jam pelajaran kita masih pagi, saya kira itu belum. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Keunggulan dan kelemahan tentang tes Ulasan. Kalau bicara keunggulan, berarti yang kita lihat adalah sesuatu yang lebihnya, enggak? Misalnya karya itu mendapatkan penghargaan. Kita lihat terus kalimatnya dari segi penggunaannya, menggunakan kalimat yang mudah dimengerti, mudah dipahami. Nah, kalau bicara kelemahan berarti yang kurangnya ya. Yang kurangnya misalkan apa, bahasanya sulit untuk dipahami, di dalamnya banyak menggunakan istilah-istilah asing, ya? Sehingga membutuhkan banyak catatan kaki. Nah, itu kan susah. Nah, itu bisa masuk dalam kategori kelemahan sebuah karya. Atau dalam seni lukis misalnya bagus, tapi pewarnaannya jarang. Itu juga bisa dikomentari dari segi kelebihan dan kelemahan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya. Nah, untuk materi langkah-langkah menulis ataupun menyusun teks ulasan itu kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya karena dia juga membutuhkan waktu yang cukup banyak, ya. Oke. Untuk mengevaluasi kalian semua, maka terlebih dahulu saya akan bagi kelompok untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah tentang analisis sebuah teks atau sebuah karya. Nanti kalian jawab berdasarkan struktur dan berdasarkan kaidah pembahasaannya. Siap? Siap, Bu. Ya, sebelah sini masih semangat? Masuk. Sebelah sini? Semangat. Semangat ya? Ya, Bu. Iya, kalau begitu sekarang kita bagi kelompok. Satu kelompok terdiri atas 3 sampai 5 orang. Jadi jumlahnya berapa saja ini yang hadir? Dibuat 4 kelompok. Silakan.
Silakan diberi nama kelompoknya. Iya, kelompoknya disesuaikan saja dengan kelompok yang minggu lalu ya. Sudah terbentuk kelompoknya? Ya, Bu. Iya, di sini kalian bisa lihat lembar kerjanya ya. Nanti kalian jawab sesuai dengan LKPD yang telah saya bagikan. Sudah dilihat KPD-nya? Ya. Iya, di situ saya kira sudah jelas apa yang akan menjadi tugas kalian. Tugasnya yaitu hari ini kita akan menganalisis sebuah karya dalam bentuk karya fiksi ya. Bentuknya apa di situ? Tentang sebuah novel. Tapi hanya kutipannya saja ya. Bacalah kutipan novel ateis, lalu kemudian jawablah pertanyaannya ya. Sudah saya dilihat? Ya, Bu. Itu jelas petunjuk kerjanya ada di lembarnya ya. Sudah? Lalu kemudian dijawab, dianalisis. Nah, itu ada pertanyaannya setelah berdiskusi dengan temannya, lalu kemudian analisis novel ateis tersebut berdasarkan strukturnya dan berdasarkan kaidah pembahasannya. Silakan dikerja. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya ya. Hasilnya itu bisa dikreasikan, ditempel pada kertas manila ya. Ya, Bu. Silakan didiskusikan dulu, nanti hasilnya untuk presentase di depan itu bisa di silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Sebentar setelah selesai, ada masing-masing perwakilan kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas ya. Siap ya? Ya, Bu. Siap? Ya, Bu. Masih semangat ya? Ya, Bu. Semangat kerja kelompoknya. Ayo silakan didiskusikan. Silakan didiskusikan. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti bisa dipertanyakan selama proses diskusi.
Sudah. Silakan disesuaikan apa-apa saja yang masuk pada bagian kebahasaan dan pada bagian strukturnya. Strukturnya itu tentu ada berapa? Ada 6. Ya, silakan didiskusikan dengan temannya. Terus kaidah kebahasaannya juga silakan. Kelompok 2? Sabu. 3? Sabu. Saya. Untuk lebih jelasnya itu bisa juga dilihat pada contoh. Di sini contoh novelnya adalah Surat Kecil untuk Ayah. Ada judul masih pada bagian identitas, apa saja judulnya apa? Surat Kecil untuk Ayah. Lalu penerbitnya bukunya Kreatif Cipta. Penulisnya Boy Chandra. Tahun terbit 2018. Jumlah halaman 178. Ini masuk pada bagian Identitas. nanti di tugasnya itu dikerjain juga seperti itu ya. Ya, Bu. Lanjut yang kedua, sinopsisnya. Di sini sinopsisnya bahwa pada bab pertama Boy Chandra menceritakan lelaki yang sangat dekat dengan kehidupannya. Lelaki tersebut memberikan kasih tak terkira dan selalu menghadirkan senyuman di pagi buta. Yang dimaksud tersebut adalah tiada lain seorang ayah. Begitu cara menyimpulkannya ya. Ya, Bu. Masuk pada bagian sinopsis. Di sini bisa kita lihat pada bagian evaluasi untuk lebih jelas dalam mengerjakan tugas kelompoknya ya. Kelebihan dari novel ini adalah bahasa yang disajikan dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diceritakan. Novel ini juga melampirkan beberapa perjuangan seorang anak. Ini contoh dalam menganalisis ya. Sayangnya novel ini masih terdapat salah tulis dan penulisannya kurang dimengerti. Nah, itu dilihat dari segi kelemahannya. Jadi kalian kerja sesuai dengan contoh. Dari rangkuman saya kira jelas. Dengan mengesampingkan kekurangan yang ada, novel ini wajib dibaca untuk anak zaman sekarang, mengajarkan bahwa seorang anak harus selalu menghargai ayahnya itu apapun bentuknya. Ya? Ya, Bu. Jadi silakan dianalisis tugas yang ada di LKPD-nya sesuai dengan contoh yang ada. Disiapkan 1 orang atau 2 orang perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas.
Kelompok 1 aman ya? Ya, Bu. Bisa di-capture? Bisa, Bu. Oke. Kelompok ini bisa? Bisa, Bu. Bisa ya. Iya, waktunya sudah selesai ya. Ya, Bu. Bagaimana masing-masing kelompok sudah siap presentasi? Ya, Bu. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Kelompok 2? Siap. Siap, Bu. Siap, Bu. Kelompok 2 kayaknya kurang siap ini. Suaranya lemah sekali. Siap, Bu. Siap. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Siap. 3? Siap. Oke, silakan. Persiapkan temannya untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan. Ya. Iya, siapa yang mau tampil duluan ini? Kelompok 1? Ya, Bu. Oke, beri aplaus dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis teks kebahasaan berdasarkan unsur kebahasaan. Contoh yang kita ambil yaitu novel ateis. Bisa kalian lihat di depan. 1. Konjungsi penerang. Konjungsi penerang yaitu bahwa, yakni. Contohnya, Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. 2. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal contohnya yaitu sejak, akhirnya, kemudian. Contohnya, sejak saat itu pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. 3. Konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab yaitu sebab, oleh karena itu. Contohnya, lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan Anwar makin dekat. 4. Ungkapan saran. Ungkapan saran meliputi hendaknya, harus. Contohnya, kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan semesta alam. Terima kasih. Itulah hasil analisis kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dan semangat untuk kelompok 1. Selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis teks ulasan berdasarkan strukturnya. Kebetulan sedang kami ambil adalah novel ateis. Struktur yang pertama yaitu identitas karya. Yang terdapat pada identitas karya yaitu judul ateis, pengarang Ahdian Zarniharja, penerbit Balai Pustaka,
Tahun terbit tahun 1949, cetakan pertama, tebal halaman 232 halaman. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Pada novel ateis terdapat penelitian bahwa novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia. Maguire menerjemahkan novel ini ke dalam bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Juman Jaya mengangkatnya ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup Hasan. Struktur yang ketiga, sinopsis. Novel ateis menceritakan tentang perjalanan hidup Hasan yang pada mulanya sebagai anak yang taat beribadah, namun setelah putus cinta dari kekasihnya Rukmini, ia mengalami perubahan sikap. Puncaknya setelah bertemu dengan Rusli dan Anwar, keyakinannya berubah menjadi seorang ateis. Di akhir cerita, Hasan kembali tersadar dan kembali taat lagi dengan agama. Yang keempat, analisis unsur intrinsik novel ateis, yaitu 1. Judul ateis, 2. Tokoh Hasan, Rukmini, Rusli, Kartini, Anwar, dan Ayah Hasan. 3. Penokohan. Hasan semula taat beribadah, lalu menjadi ateis, kemudian sadar kembali. Rukmini taat pada orang tua. Rusli, Kartini, Anwar tidak beragama, suka pergaulan bebas. Ayah Hasan tidak memaafkan kesalahan anaknya walaupun sudah bertobat. Yang keempat, amanat. Kita sebagai manusia harus saling memaafkan dan kita harus menjaga pergaulan. Unsur ekstrinsipnya yaitu terdapat nilai moral agar kita selalu memaafkan kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Struktur yang kelima yaitu evaluasi. Keunggulan dari novel ini adalah menggunakan bahasa lugas dan mudah dipahami. Kelemahan dari novel ateis sudah sangat langka sehingga untuk membacanya sangat sulit. Struktur yang keenam adalah rangkuman. Novel ateis mengisahkan tokoh Hasan yang berubah keyakinan setelah bergaul dengan teman-temannya. Di akhir cerita, Hasan kembali tersadar dan bertobat hingga ajal menjemputnya, meskipun ayahnya belum memaafkannya. Itulah hasil kerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri apresiasi semangat untuk tampilan tugas kelompok lain tadi setelah mendengarkan kelompoknya temannya adalah mengomentari ya. Setelah penampilan kelompok, ada yang mau mengomentari tentang tampilannya tadi? Yang mau komentar silakan, ada kata yang mau komentar. Diharapkan kesempatan diberi kepada saya untuk bercerita. Setelah mendengar hasil analisis, tampilan kelompok lawan menurut dan bilangnya sudah bagus. Analisisnya sudah sesuai dengan unsurnya. Terima kasih. Iya, komentar dari Inaya bahwa tampilan kelompok tadi yang berkonsentrasikan di depan itu sudah bagus, katanya sudah sesuai dengan strukturnya. Ya, kita coba lihat dari novel ateis tadi, identitasnya saya kira jelas ya. Identitasnya jelas. Iya, siapa penulis bukunya? Siapa? Iya, diterbitkan tahun berapa itu? 1949. Iya, jumlah halamannya 230. masuk pada bagian Identitas.
terdapat rincian bahwa novel ini merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh hadiah tahunan pemerintah Republik Indonesia tahun 1969. Yaitu terlihat pada paragraf Pertama. Ya, pertama ya. Ya, saya kira sudah jelas ya. Terus langkah berikutnya adalah sinopsis. Ringkasannya tadi jelas ya. Bahwa di dalam novel Ateis itu mengisahkan perjalanan hidup Hasan yang semula taat beribadah, jatuh cinta, putus cinta, pada akhirnya dia menjadi seorang ateis karena pergaulannya yang bebas. Tetapi di ujung ceritanya dia kembali tersadar bahwa tindakannya ini salah, lalu kemudian bertobat sebelum ajal menjemputnya. Selanjutnya adalah pada bagian analisis, karena ini adalah karya non-fiksi, maka yang kita analisis adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya. Intrinsiknya tadi saya kira jelas, mulai dari tokoh, penokohan, amanat, ya. Dan unsur ekstrinsiknya juga terdapat nilai moral. Nilai moralnya tadi apa? Hendaknya kita apa? Menjaga pergaulan agar tidak terjerumus di dalamnya ya, sehingga membuat kita menjadi seorang yang ateis. Ateis tahu dong? Ya, Bu. Tidak akan adanya. Oke. Memang ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, saya kira untuk materi hari ini sudah jelas tentang teks ulasan, menganalisis sebuah teks ulasan dari segi struktur dan kaidah kebahasaan ya. Sebelum saya akhiri, maka saya akan menanyakan kembali tentang materi kita hari ini, apakah sudah dipahami atau belum ya? Gimana, sudah paham materi hari ini? Ya. Kalau sudah paham berarti kita bisa menyimpulkannya ya? Ya. Ada yang bisa, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya. Oh, kayaknya hari ini bagus ya. Ada si Rahma. Coba disimpulkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan tentang teks ulasan, yaitu teks ulasan berdasarkan kaidah kebahasaannya, yaitu terdiri atas 1. Konjungsi penerang, 2. Konjungsi temporal, 3. Konjungsi penyebab, dan 4. Menggunakan pernyataan berupa saran. Ya, terima kasih. Iya, jadi Desi Rahma menyimpulkan bahwa dalam menganalisis sebuah teks ulasan itu bisa dilihat dari segi kaidah kebahasaannya. Yang pertama apa? Konjungsi temporal. 2. Konjungsi 3. Konjungsi penyebab. Dan yang keempat adalah pernyataan atau rekomendasi. Ya? Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya, Bu. Oh, Rizky, silakan simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Teks ulasan berdasarkan strukturnya yaitu terdiri atas identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rangkuman atau kesimpulan. Sekian, terima kasih. Iya, bagaimana? Bisa ya? Ya, Iya, jadi secara keseluruhan bahwa di dalam menganalisis teks ulasan dari segi strukturnya itu ada 6: orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi,
dianggap tuntas. Dan materi pertemuan berikutnya adalah kita masuk pada bagian menulis teks ulasan, ya. Siapkan diri Anda ke langkah berikutnya, nanti kita akan menulis sebuah teks ulasan. Siap ya? Ya. Oke. Untuk tugas barangkali di rumah dipelajari semua materi yang telah dijelaskan demi kelancaran untuk pertemuan berikutnya. Ya? Siap ya? Ya, Bu. Oke. Ya, alhamdulillah untuk materi hari ini saya kira cukup sampai di sini. Namun sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat tersimpan di otak kita dan semoga bermanfaat. Yang akan memimpin doa adalah ketua kelas, silahkan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai.